Pajak kendaraan mungkin terdengar biasa, tapi bagaimana dengan tato? Ada negara yang memberlakukan pajak khusus pada warganya yang punya tato di tubuh. Terdengar tak masuk akal? Ada lagi yang lebih tak masuk akal, yaitu pajak muntah dan pajak kentut. Mari kita lihat satu persatu daftar pajak tak masuk akal ini. Pajak menyiram tel. Di Maryland, Amerika Serikat, ada pajak aneh yang disebut flush tax, yaitu pajak karena menyiram toilet. Karena setiap orang pasti buang air kecil atau buang air besar, setiap orang pun pasti akan menyiram toilet. Dan karena mereka menyiram toilet, mereka pun wajib membayar pajak. Jumlah pajak yang dibebankan sebesar $2,5 per bulan, dan dibayar 3 bulan sekali. Pajak aneh ini mulai berlaku sejak 2004, dan awalnya dimaksudkan untuk merestorasi Teluk Chesapeake. Namun, seiring makin sulit mendapat air bersih di Maryland karena kualitas air yang semakin buruk, pemerintah setempat akhirnya menggunakan pajak aneh ini untuk memperbaiki saluran air dan kualitas air, serta mendaur ulang air toilet menjadi pupuk yang dapat digunakan untuk petani. Pajak tato. Arkansas, negara bagian Amerika Serikat, memiliki aturan khusus terkait pajak untuk warganya yang bertato. Sejak tahun 2005, semua orang yang memiliki tato harus bayar pajak sebesar 6% dari total penghasilannya. Meski dikenal sebagai pajak tato, namun pajak ini tidak hanya berlaku untuk tato. Aturannya menjelaskan bahwa semua bentuk cara dan tindakan memperindah tubuh dengan gambar atau benda-benda asing, termasuk body piercing, semuanya kena pajak. Pajak bagel. Bagel adalah roti gandum mirip donat dengan rasa yang renyah di luar dan lembut di dalam. Bagian atas bagel biasanya ditaburi kacang wijen. Bagi warga Amerika dan Kanada, bagel sudah semacam makanan pokok yang mereka konsumsi setiap hari. Mungkin karena latar belakang itu pula, pemerintah New York terpikir untuk memungut pajak bagel. Pada 2010, mereka merilis aturan pajak tersebut, dan setiap pembelian bagel dikenai pajak sebesar 8-9 sen. Sejak itu, warga yang membeli bagel dan makan di tempat akan kena pajak ini, selain pajak biasa dan biaya layanan senilai 10%. Pajak ini tidak berlaku jika membeli bagel untuk dibawa pulang. Pajak. Belanda adalah negara yang melegalkan prostitusi dan menganggap prostitusi sebagai bagian industri hiburan. Karenanya pemerintah Belanda pun mengatur pajak khusus untuk urusan tersebut dan ditegaskan pada tahun 2011. Sejak itu, semua wanita yang menjajakan dirinya wajib membayar pajak, semacam pajak sewa lapak, dan pajak itu dibebankan pada si wanita serta mucikarinya. Pajak muntah. Jangan pernah muntah di Brasil, kalau tidak ingin kena pajak. Meski mungkin terdengar tak masuk akal, nyatanya pemerintah Brasil memiliki aturan pajak aneh ini, yaitu pajak muntah atau vomit tax. Aturan pajak yang mulai diberlakukan sejak 2005 ini menyasar siapapun yang muntah di bar atau restoran, entah karena mabuk, sakit, pusing, atau karena sebab apapun. Orang pertama yang kena pajak ini adalah Fernandes Perez, seorang warga Brasil, yang harus membayar $4 gara-gara muntah di bar bernama Taverna Pub Medieval pada Mei 2005. Kasus itu menarik perhatian, karena Fernandes menolak membayar pajak itu dan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Namun, setelah melalui peradilan panjang, hakim tetap memutuskan Fernandes wajib membayar pajak tersebut. Pajak kantong plastik. Sejak 4 Maret 2022, pemerintah Irlandia memberlakukan pajak tas plastik atau kantong kresek yang biasa dipakai orang-orang saat berbelanja atau membeli sesuatu. Pajak yang disebut plastik bag tax itu sebesar 15 sen untuk setiap kantong plastik yang digunakan, dan biaya itu ditambahkan secara otomatis pada setiap transaksi belanja. Sejak adanya peraturan itu, penggunaan kantong plastik di Irlandia menurun drastis. Pada 2001, ketika aturan ini belum diberlakukan, rata-rata satu orang menggunakan sekitar 21 kantong plastik dalam sehari. Tapi sejak aturan pajak ini diberlakukan, rata-rata satu orang hanya menggunakan 1 kantong plastik dalam sebulan. Pajak kantong plastik ini sebenarnya juga telah diterapkan di Indonesia, dan kita biasanya dikenai biaya untuk setiap kantong plastik saat berbelanja di minimarket atau supermarket. Tapi penggunaan kantong plastik di Indonesia sepertinya tidak mengalami penurunan drastis seperti di Irlandia. Pajak dukun. Di Rumania, orang yang berprofesi dukun harus bayar pajak pada pemerintah. Jumlah pajaknya juga relatif besar, yaitu 16% dari total pendapatan. Sementara aturan khusus yang mengatur pajak ini disebut witchcraft tax. Dukun yang masuk dalam aturan ini diantaranya ahli ramal, astrolog, pembaca kartu tarot, sampai dukun-dukun yang mengaku penyihir. Terlepas kita percaya pada dukun atau tidak,
Yang jelas banyak orang di Rumania percaya pada dukun. Bahkan banyak politisi yang meminta bantuan dukun untuk mengalahkan para pesaingnya, atau bahkan mencelakainya, dan hal itu sudah jadi rahasia umum di Rumania. Pajak dukun ini menimbulkan perpecahan di antara para dukun di Rumania. Sebagian mereka melihatnya sebagai pengakuan resmi pemerintah atas pekerjaan atau profesi mereka, sedangkan yang lain melihatnya sebagai pemerasan modern dan tidak setuju dengan pajak ini. Mereka tidak senang dikenai pajak, bahkan mengancam akan menyantet pemerintah. Pajak minum air pancuran. Di Chicago banyak taman yang dilengkapi air pancuran yang bersih dan alami. Tapi jangan coba-coba meminum air dari pancuran-pancuran itu, karena bisa kena masalah. Masalahnya bukan pada air pancuran, tapi pada akibat yang bisa terjadi. Pemerintah Chicago memberlakukan pajak air pancuran atau fountain drink tax kepada siapapun yang meminum air dari pancuran. Tapi pajak itu hanya satu di antara masalah lain, yaitu hukuman penjara. Ya, orang yang minum air pancuran di Chicago bisa ditangkap dan dihukum penjara, sekaligus membayar pajak air pancuran. Pajak striptease online. Di Swedia, banyak orang menyukai pertunjukan striptease lewat internet. Layanan itu berbayar, dan di sana juga banyak pihak yang menyediakan layanan tersebut. Karena hal itu pula, pemerintah Swedia lalu terpikir untuk menarik pajak dari pertunjukan striptease online yang dibebankan pada si penari dan pada si pengguna layanan. Karena layanan striptease online diakses menggunakan kartu kredit, pajak yang diberlakukan dalam hal ini pun secara otomatis memotong dari kartu kredit si pengguna. Pajak gula dan makanan tidak sehat. Disebut unhealthy food tax, pajak ini mulai diberlakukan di Amerika Serikat pada 2010 dan menyasar gula serta makanan yang tidak sehat. Tapi aturan pajak ini menimbulkan kontroversi dan masih jadi bahan perdebatan di Kongres AS. Pajak ini, sebagaimana namanya, ditujukan untuk makanan-makanan yang menggunakan gula, pemanis buatan, ataupun bahan lain yang dapat mengganggu metabolisme tubuh, terutama obesitas. Namun, banyak pihak menilai pajak ini rancu dan membingungkan. Minuman kopi, misalnya, sampai sekarang masih diperdebatkan untuk masuk kategori minuman sehat atau tidak. Lalu ada pula coklat bertabur kismis. Coklat mungkin dapat dianggap makanan tidak sehat, tapi kismis telah terkenal sebagai makanan sehat. Jadi bagaimana cara menghitung dan menentukan pajak terkait hal ini? Pajak nama anak. Semua bayi yang lahir di Swedia harus didaftarkan namanya ke Dinas Kependudukan untuk mendapat akte kelahiran. Dan jika seorang bayi memiliki nama yang aneh, orang tuanya akan dikenai pajak khusus. Menurut aturan di Swedia, nama bayi akan dianggap aneh jika nama itu mengganggu, mencela, menghina, atau membuat orang lain tidak nyaman saat mendengarnya. Pajak untuk nama aneh ini mulai diberlakukan pada 1991, ketika petugas pajak Swedia mengalami kesulitan saat memanggil seseorang bernama BRFXXCCXXMNPCCCLLMMNPRXVCLMNCKSSKILBB11116. Pajak kentut ternak. Warga Irlandia dan Denmark yang memiliki hewan ternak wajib membayar pajak khusus untuk peliharaan mereka. Pajak itu bukan ditujukan untuk hewannya, tapi untuk kentut mereka. Bagaimana asal-usul pajak yang terdengar tak masuk akal ini? Menurut survei yang dilakukan UN Food and Agriculture Organization, 18% penyebab pemanasan global adalah efek rumah kaca yang terjadi akibat gas yang dikeluarkan oleh ternak. Dari sekian banyak ternak, sapi adalah hewan yang berkontribusi paling banyak. Secara rata-rata, satu ekor sapi mengeluarkan 4 ton gas metana per tahun lewat kentut dan sendawa mereka. Bandingkan dengan kendaraan bermotor yang hanya mengeluarkan 2,7 ton metana per tahun. Latar belakang itulah yang lalu mendorong pemerintah Irlandia dan Denmark untuk membuat aturan pajak khusus untuk hewan ternak atau peliharaan, khususnya sapi. Besar pajak yang diberlakukan adalah $18 per tahun untuk setiap ekor ternak. Khusus untuk sapi, pajaknya $110 per tahun untuk setiap ekor.